Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Jeep TV, kali ini kita bertemu dalam segmen sejarah. Kami akan membahas tentang sejarah korban 40.000 jiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kali ini saya bersama Dr. Suryadi Mapangara M.Hum sebagai salah seorang sejarawan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya, terima Pak. kasih atas undangannya. Baik. Kali ini Pak, saya akan bertanya ke Bapak tentang korban 40.000 jiwa itu. Bagaimana kira-kira sejarah waktu kejadian di tahun 1946 Desember sampai 1947 awal Februari tersebut? Bagaimana kejadian-kejadian yang ada pada saat itu, Pak? Oke, kita merdeka 17 Agustus 45 Iya. dan Belanda ingin kembali lagi. Oh iya. Berbagai cara mereka lakukan untuk kembali itu. Salah satunya adalah mendirikan negara dalam negara. Iya, iya. Ya. Tahun 46 pada bulan 6, nggak salah, itu diadakan konferensi Malino untuk menggolkan gagasan Van Mook ketika itu. Setelah konferensi Malino akan dilanjutkan ke konferensi Denpasar Bali yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember. Di antara 46 setelah konferensi Malino, begitu banyak pergolakan yang terjadi oleh para pejuang di daerah ini yang menolak gagasan untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Pergolakan itu harus diredam agar dunia mengetahui bahwa apa yang dibangun atau didirikan oleh Belanda ini sebenarnya dilakukan dengan persetujuan orang-orang yang ada di bagian Indonesia bagian timur. Tapi pergolakan berjalan terus. Salah satu cara untuk meredam itu adalah mendatangkan Westerling. Dan dibuatlah sederetan nama-nama yang harus ditangkap untuk itu. Ya. Menjelang konferensi Denpasar, di Sulawesi Selatan diadakan pembunuhan, penangkapan oleh Westerling itu sendiri. Ya kan? Untuk meredam jangan sampai timbul pergolakan-pergolakan sehingga dunia mengatakan bahwa Anda mendirikan negara Indonesia Timur ini kan tidak persetujuan orang-orang yang ada di Indonesia Timur. Dan itu membuat rakyat bangkit melawan, tapi Westerling punya cara tersendiri untuk menyelesaikan ini. Ya, salah satu caranya adalah menangkap, mengumpulkan, dan meminta rakyat untuk menyebut siapa nama-nama yang mereka sudah susun itu. Oh iya. Ya. Dan kehebatan orang Susir ketika itu, dia tidak mau menunjuk siapa sebenarnya. Jadi bagaimana mereka pada saat itu melakukan pembunuhan yang begitu massal? Ya, dia kumpulkan dan ditanyakan, siapa yang kenal nama ini? Anda kenal tidak? Tidak kenal, dia tembak. Tidak kenal, dia tembak? Dia kenal pun dia tunjuk orang itu, dia tembak orang itu, dan dia tembak orang ini juga. Oh gitu ya? Ya. Dan inilah yang terjadi terus-menerus. Itu selama dari 46 itu Desember sampai awal Februari itu. Oh ya. Jadi si Westerling ini melakukan itu hanya berdasarkan siapa yang ditunjuk, begitu Pak? Ya. Tidak. Tapi kan ada daftar nama Bapak. Ada daftar nama. Ada daftar nama. Ya. Tapi daftar nama itu memang bocorkah atau memang ketahuan semua kan? Ya. Siapa-siapa Sebelum itu? Westerling datang, nama-nama itu sudah ada. Nama-nama itu sudah ada. Karena ada Ismail spy dia ya. Mata-mata dia menyusun itu. Salah satu yang diuntungkan waktu itu adalah Ibu Depu yang sekarang menjadi pahlawan nasional di Sulawesi Barat. Ya. Ibu Depu ditangkap sebelum nama-nama itu disusun. Sehingga dia terlepas dari itu. Ketika diadakan penangkapan di Sulawesi Barat, di penjara, dibacakan nama-nama itu, Ibu Depu ada di dalam. Dan Ibu Depu tidak disebutkan namanya karena yang ada Ibu Depu waktu itu sudah ditangkap kan. Nama-nama ini disusun setelah Ibu Depu tertangkap, sehingga Ibu Depu tidak namanya gitu. Jadi itu di masyarakat itu apakah memang jumlahnya sampai sebegitu banyak, Pak? Ya, ini yang jadi persoalan ya. Iya. Kan istilah korban 40.000 jiwa ini yang pertama kali mencetuskan itu adalah Kahar Musakar. Iya. Di Jawa. Iya. Dia dengan harapan apa nih? Ya, karena ada pembunuhan juga terjadi di Pulau Jawa. Dan jumlahnya tidak seberapa dibandingkan yang ada di Sulawesi Selatan. Oh gitu ya. Ya, sehingga dikatakan oleh Kahar Musakar, berapa orang yang korban di sini dibandingkan 40.000 jiwa yang ada di Sulawesi Selatan. Iya.
fakta ini yang awalnya dicetuskan bukan dengan jumlah yang tepat, ya kita bisa anggap dalam sejarah mungkin kita anggap ini mitos. Iya. Mitos ini kemudian ingin jadikan sejarah. Sejarah, ya. Dan inilah yang menjadi repot. Ya, ya. Ya, karena dari mitos mau menjadi menyejarah karena jumlah yang begitu banyak 40.000 jiwa, orang kemudian mengadakan penelitian berbagai tempat dan mereka tidak menemukan jumlah itu. Tapi yang jelas bahwa pemerintah Belanda mengakui bahwa mereka telah melakukan satu tindakan kemanusiaan, ya, dalam arti kata melakukan pembunuhan, itu mereka sudah akui. Caranya adalah mereka memberikan kompensasi kan pada beberapa orang. Tapi ini kan tidak bisa, perjuangan tidak bisa dibayar dengan uang. Karena itu banyak yang tidak setuju tentang ini. Luar biasa ya Pak. Ya. Jadi bisa kira-kira ada gambaran kecil Bapak, selain saling tunjuk-menunjuk itu, ada tidak cerita-cerita yang Bapak temukan sebagai seorang sejarawan di lapangan waktu itu yang Bapak gali tentang kejadian yang sebenarnya di lapangan? Ya. Bagaimana itu? Begini, kami sejarawan sering berdialog juga mengenai jumlah ini. Iya. Ya, sampai ada orang mengatakan, Pak Suryadi, kenapa korban 40.000 jiwa ini tidak jadikan hari berkabung nasional misalnya? Iya, itu. Ya kan? Berapa sih jumlah 10 November 45 di Surabaya dibandingkan dengan korban yang begitu banyak? Saya bilang ada upaya ke arah itu. Tapi ketika diadakan penelitian di lapangan, timbul kontroversi tentang jumlah itu. Dan untuk menjadikan sesuatu menjadi hari berkabung nasional, itu harus ada kepastian. Ya, sampai ada orang mengatakan barangkali juga korban 40.000 jiwa ini termasuk barangkali ya bukan korban karena perlawanan, tapi korban barangkali karena ya mungkin korban orang yang bukan jiwa. Bukan jiwa yang korban. Tapi mungkin apakah juga ada korban perasaan begitu, korban jatuh cinta kah atau bagaimana kan itu. Ya, karena jumlah itu tidak pasti. Karena pertama adalah dicetuskan itu bukan dalam perhitungan. Ketika dicetuskan pertama oleh Khan Muzakkar, ada anggapan itu. Tapi karena itu menyebar, orang mencoba mitos ini menjadi menyejarah. Dan itu repot. Dan kita tahu begitu banyak peneliti yang melakukan itu, dan mereka tidak sampai pada korban 40.000 jiwa itu. Bahkan ketika ditanyakan pada Westerling sendiri, dia hanya mengatakan kurang lebih 600 orang. Oh, ya, yang dia bunuh secara langsung. Ya, William S. Craig yang juga meneliti mengatakan sekitar 7.000. 7.000. Luar biasa. Ya, malah lebih lagi dari. Ya, maksudnya 7.000 secara keseluruhan. Kalau Westerling mengatakan dia membunuh kurang lebih 600. Iya. Tapi ini kan ingat, jumlah ini begitu banyak karena dia sampai ke Sulawesi Barat sekarang ini. Di Galuh Lombok, Sulawesi Barat. Dan di Galuh Lombok juga terlalu banyak korbannya. Nama-nama korban itu ada. Tapi tidak sampai 40.000 jiwa. Tapi ini kan mitos yang menyejarah. Ya. Terlepas apakah jumlah 40.000 jiwa itu benar atau tidak. Tapi yang jelas sampai sekarang belum ada penelitian yang mendukung bahwa jumlah itu 40.000 jiwa. Tapi kan dengan peristiwa sejarah ini, orang bisa melakukan banyak hal. Ya, kreativitas orang mungkin dielulukan. Coba kamu bikin sesuatu dengan hal ini, ya kan? Terlepas dari jumlah benar atau tidak, tapi kreativitas orang untuk merekonstruksi masa lalu itu bisa terbuka luas dengan peristiwa korban 40.000 jiwa ini. Iya Pak, ada hal yang menggelitik dari saya yang Bapak ungkap tadi, bahwa kenapa pada kejadian itu tidak dijadikan sebagai hari berkabung nasional untuk wilayah Sulawesi Selatan lah, minimal Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat di tanggal 11 Desember itu. Dan kenapa harus 11 Desember, Pak? Ya. Jadi kalau saya tidak salah, itu sampai tahun 1970-an. Yeah. Itu orang Sulawesi Selatan dimanapun dia berada di Indonesia ini, dia tetap mengenang 11 Desember itu. Termasuk waktu kami. Itu di 11 Desember itu kejadian yang apa itu, Pak? Pembunuhan itu. Harinya? Hari kejadiannya? Tanggal 11 Desember. Yang banyak. Dimulai pada tanggal itu. Ya. Jadi orang Sulsel yang berada di manapun dia sering memperingati itu. Iya. Tapi akhir-akhir ini kita tidak melihat itu lagi.
Ya, saya tidak tahu. Tapi apa kira-kira penyebabnya. tanggapan Bapak bagaimana untuk menetapkan itu? Apakah perlu ditetapkan atau bagaimana, Pak? Oh, Kalau sebagai seorang sejarawan, Pak? ya barangkali cukup kita mengenang, Ya. ya dalam arti kata bahwa pada setiap tanggal 11 Desember ada kegiatan untuk merenung peristiwa itu ya, supaya kita bisa belajar. Bagaimanapun masa lalu itu adalah bagian dari pelajaran sebenarnya. Tetap dia memberikan keuntungan yang besar dengan mengingat masa lalu. Setidaknya tidak kita jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Karena pada tanggal 11 Desember itu 40.000 jiwa itu kita mengenang bagaimana orang-orang Bugis Makassar, Mandar itu dan Toraja itu sebenarnya orang-orang yang orang-orang yang benar-benar teguh dengan pendirian. Ya, bayangkan saja dia diajarkan untuk tidak berbohong, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana kalau untuk ke generasi muda sekarang, bagaimana membangkitkan rasa solidaritas terhadap kejadian tersebut tentang korban 40? Ya. Bagaimana Ya, bagaimana membangkitkan itu? Ya, dengan mengajarkan mereka Dengan sejarah. mengajarkan sejarah. Saya pikir sejarah tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Karena pelajaran masa lalu, lewat sejarah itu banyak hal-hal positif yang kita bisa dapatkan. Hal-hal positif. Yang kita bisa dapatkan. Alhamdulillah. Ya. Jadi sejarah itu memberikan hal positif bagi kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya, walaupun jelek di masa lalu, setelah kita mengingat pasti ada hal positif yang kita dapatkan dari masa lalu itu. Ya. Terima kasih Pak Suryadi atas waktunya untuk hadir ke JIP TV. Sahabat JIP TV, inilah Pak Suryadi, seorang sejarawan yang telah membahas tentang korban 40.000 jiwa yang ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Salam kita pada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.